Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Ghazali untuk menunaikan ibadah sholat isya dan tarawih. Semoga ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini yang sudah separuh lebih ini kita bisa menuntaskan hingga 1 bulan penuh dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan hadis yang ke-18. An Abi Darin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nas hasanun sahihun, yang artinya kurang lebih dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Iringilah kesalahan kamu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya, dan pergaulilah semua manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini merupakan hadis hasan dan sebagian nas menyatakan hasan sahih. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa ketakwaan seorang mukmin menjadi pilar dasar dan sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan. Karena bagi seorang mukmin semua aktivitas keseharian harus dilandasi dengan ketakwaan, baik berkenaan dengan ubudiyah maupun sosial. Contoh saja hal ubudiyah seperti bulan suci Ramadan ini, jika tidak didasari oleh ketakwaan, bisa jadi mungkin puasa kita akan goyah dan menuruti hawa nafsu. Sedangkan sosial, contoh saling berbagi atau sedekah kepada sesama muslim juga memiliki nilai penting untuk menambah ukhuwah Islamiyah dan sikap kepedulian antar sesama. Karena jika tidak didasari oleh ketakwaan, maka bisa jadi akan enggan saling berbagi atau berbuat baik kepada sesama. Jamaah rahimakumullah, takwa menurut bahasa berasal dari bahasa Arab waqo yaqi wiqayah, yang artinya memelihara, yakni memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pengertian takwa menurut istilah kita dapatkan di banyak literatur, termasuk Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat, serta para ulama. Semua pengertian takwa itu mengarah pada satu konsep, yakni melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjaga diri agar terhindar dari api neraka atau murka Allah. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari meminta nasihat kepada baginda Rasulullah, maka pesan paling pertama dan utama yang beliau sampaikan kepada sahabatnya itu adalah takwa. Rasulullah bersabda yang artinya, saya wasiatkan kepadamu, bertakwalah engkau kepada Allah, karena takwa itu adalah pokok dari segala perkara. Betapa pentingnya ketakwaan ini hingga setiap hari Jumat ketika pelaksanaan sholat Jumat berjamaah, seorang khatib dalam awal penyampaian khutbahnya, kita selalu diingatkan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang saya bacakan tersebut juga berisi ketika seorang mukmin melakukan suatu kesalahan, maka hendaknya untuk segera melakukan suatu kebaikan agar kesalahan itu bisa terhapus. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at,
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Di dalam hadis itu pula disebutkan bahwa seorang mukmin diperintahkan untuk bergaul atau bersosial dengan semua manusia dengan dilandasi budi pekerti yang baik. Hal ini menunjukkan akhlak merupakan cerminan dari ketakwaan seorang mukmin. Makanya tidak heran ada ulama yang menyatakan bahwa takwa dan akhlak ibarat sebuah mata uang. Satu sisi merupakan takwa dan sisi lain merupakan akhlak. Sehingga keduanya memiliki nilai yang berharga. Sehingga seorang mukmin yang sejati adalah orang yang memiliki ketakwaan dan akhlak saling beriringan. Hal ini juga sebagaimana dinyatakan dalam hadis, "Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluqi." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan selain akhlak yang baik. Ini menunjukkan juga bahwa pentingnya sebuah akhlak menjadi bekal kelak di akhirat. Ini juga dipertegas oleh hadis, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati akhasinakum akhlaqun." Orang yang paling aku cintai menurut Rasulullah dan paling dekat denganku dalam majlis di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik merupakan sifat dari Nabi, Rasul dan seorang mukmin, sehingga bagi seorang mukmin tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi sebaliknya seorang mukmin akan memaafkan, mengampuni dan berbuat baik bahkan ketika seorang mukmin dianiaya. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah hendak pergi ke masjid dan melewati jalan yang merupakan akses satu-satunya untuk menuju masjid. Di situ Rasulullah selalu mendapat hinaan, cacian, bahkan dilempar kotoran. Namun Rasulullah tidak pernah membalasnya, walau hanya mengeluh. Justru Rasulullah bertanya dan khawatir terhadap orang yang melempar kotoran karena pada suatu hari dia tidak melakukan kebiasaan buruk itu. Ternyata Nabi mendapatkan kabar bahwa dia sedang sakit. Meski mendapat perlakuan negatif dan keji, Rasulullah tidak segan-segan menjenguknya. Akhirnya orang tersebut merasa malu karena ternyata manusia yang selalu dianiaya tersebut mempunyai sifat baik dan tidak dendam sedikit pun. Inilah apa yang dicontohkan Rasulullah sehingga membuat Islam ini mudah diterima dan menyebar luas hingga saat ini. Oleh karenanya kita sebagai mukmin sekuat tenaga berusaha untuk mengikuti suri tauladan Rasulullah dan kita berdoa kepada Allah semoga kita mampu melaksanakannya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.